Setelah kurang lebih 4 hari hilang, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan 7 korban perahu fiber yang hilang sejak tanggal 4 Desember 2021 kemarin. Gubernur Papua Barat Domingus Mandattan berharap para masyarakat di Papua Barat mendukung keamanan pada perayaan Natal Tahun Baru. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Susan Mampioper dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Setelah kurang lebih 4 hari hilang, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan 7 korban perahu fiber yang hilang sejak tanggal 4 Desember 2021 kemarin. Ketujuh orang tersebut berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 7 korban perahu fiber pada Rabu 8 Desember kemarin setelah hilang kontak Sabtu 4 Desember 2021. Kepala Basarnas Manokwari Monce Bruri melalui rilisnya mengatakan, pada pukul 14.40 Rabu kemarin, tim gabungan di lapangan berhasil menemukan ketujuh korban perahu fiber dalam keadaan selamat. Monce mengatakan ketujuh korban ini mengalami kehabisan bahan bakar dan juga makanan, sehingga harus menunggu di salah satu pulau di Wondama. Selanjutnya, tim gabungan langsung mengevakuasi ketujuh korban menuju Wasior dan tiba di pelabuhan sekitar pukul 16:40 dalam keadaan selamat bersama dengan 2 krunya. Pada pukul 14.40, kami mendapat informasi dari tim SAR gabungan di lapangan bahwa ke-6 orang korban telah ditemukan. Dari data yang dihimpun, yang semula laporan yang masuk ke Basarnas atau SAR Manokwari adalah 6 orang, ternyata di lapangan berjumlah 7 orang. Semuanya dalam keadaan selamat dan mereka mengalami kehabisan BBM serta bahan makanan. Selanjutnya tim mengevakuasi para survivor tersebut menuju ke Wasior. Dengan ditemukannya 7 korban perahu fiber, maka operasi SAR yang dilakukan bersama tim gabungan dari TNI Polri, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Wondama akhirnya dinyatakan selesai. Dari Kabupaten Teluk Wondama, tim liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang yang menerjang kota Sorong dan sekitarnya menyebabkan pohon tumbang menimpa 3 mobil dan 1 motor, serta sejumlah rumah warga mengalami kerusakan. Kota Sorong mencatat ada 6 lokasi pohon tumbang yang terjadi di Kota Sorong, Papua Barat pada Rabu siang 8 Desember 2021. Pohon tumbang yang menutupi badan jalan yakni di Jalan Melati Raya, Jalan sekitar RRI, Batalion 762, Kilometer 10 dan Kilometer 12. Pihak BPBD, Basarnas Sorong bersama TNI Polri dibantu warga turut membersihkan pohon tumbang di sekitar lokasi. Hujan deras disertai angin kencang terjadi pada Rabu siang sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Timur dan menyebabkan pohon tumbang dan menimpa 3 mobil dan 1 motor dilaporkan rusak akibat tertimpa pohon besar. Selain itu juga ada sejumlah rumah warga yang mengalami kerusakan pada atap akibat pohon tumbang. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Sorong Herlin Sasaboni mengatakan, dari data sementara ada 6 lokasi pohon yang dilaporkan tumbang dan menimpa 3 mobil dan 1 motor. Pihak BPBD Kota Sorong masih terus melakukan pendatangan di lapangan terkait lokasi-lokasi lain. Herlin menyebutkan, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan terkait korban jiwa dari warga maupun relawan. Hujan badai angin cukup kencang mengakibatkan beberapa pohon tumbang di sementara data kami ada 6 lokasi pohon tumbang yang kami dapatkan dari laporan dan kerusakan material lebih pada kendaraan ada 3 mobil dan 1 motor dilaporkan rusak. Kalau untuk korban jiwa, sementara untuk korban jiwa belum ada laporan masuk karena memang juga kita masih mendata laporan yang masuk dari warga ataupun teman-teman relawan di lapangan. Dari data BMG,
menyebutkan kecepatan angin yang menerjang Kota Sorong sangat kencang antara 3 sampai 15 knot. Dari Kota Sorong, Mikael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Seorang supir sekaligus pedagang buah semangka keliling bernama Bambang dilaporkan selamat setelah mobil miliknya tertimpa pohon besar. Korban bersama temannya selamat setelah melompat ke parit sekitar lokasi kejadian. Beginilah badai angin kencang disertai hujan deras menerjang Kota Sorong, Papua Barat, Rabu 8 Desember 2021. Dari data BMKG, kecepatan angin mencapai 33 knot hingga menyebabkan sejumlah pohon tumbang, 3 mobil dan 1 motor rusak akibat tertimpa pohon. Selain itu, juga ada sebagian rumah milik warga rusak pada atap rumah karena tertimpa pohon. Bambang menceritakan kejadian itu terjadi sangat cepat sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Timur. Awalnya ia bersama temannya ingin berjualan di bawah pohon tersebut. Namun naas pohon tersebut tiba-tiba roboh dan menimpa mobilnya sehingga terjadi kerusakan pada atap mobil tersebut. Lebih lanjut katanya, saat kejadian itu ia bersama temannya menyelamatkan diri melompat ke sebuah parit tak jauh dari lokasi kejadian di Jalan Melati Raya, Kota Sorong, Papua Barat. Atas musibah itu Bambang mengaku pasrah karena kejadian itu kapan saja pun bisa terjadi. Dan ia bersyukur bisa selamat dari musibah. Di bawah kayu itu, nah, begitu angin lewat sama pohonnya sudah jatuh di situ. Saya nggak sadar, cuma ininya bergerak toh. Jadi trotoar ini bergerak, jadi saya terasa kok ada yang jalan. Akhirnya saya lompat ke pinggir kali itu. Sementara itu, Kepala Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas PPLH Kota Sorong, Kelly Kambu, berharap kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap cuaca ekstrim saat melintas di jalan maupun memperhatikan pohon besar di samping rumah untuk sering dipangkas. Kita berharap kepada warga kota untuk bersabar, kemudian waspada. Bila ada hujan angin, ya mungkin bisa waspada dari perjalanan, bisa memperhatikan seperti itu. Dan kalau ada pohon-pohon yang besar di depan rumah, bisa dipangkas sendiri. Tanpa harus menunggu dari Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan aksi pemangkasan atau pembersihan. Sementara data Satuan Lantas Polres Sorong Kota menyebutkan ada 3 mobil dan 2 sepeda motor yang mengalami kerusakan. Dalam peristiwa ini beruntung tidak ada korban jiwa. Sampai dengan saat ini untuk korban alhamdulillah masih nihil ya. Tadi ada kerugian material di depan RRI, 1 unit mobil itu mengalami rusak cukup parah ya di bagian depannya. Tapi alhamdulillah tidak ada korban. Jadi saat ini kita masih berupaya untuk mengalihkan arus supaya arus lalu bisa kembali normal. Pasca bencana alam yang terjadi di Kota Sorong, masyarakat diminta untuk tetap waspada karena cuaca ekstrim masih akan terjadi. Dari Kota Sorong, Mikael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan berharap kepada masyarakat di Papua Barat mendukung keamanan sehingga perayaan Natal tahun 2021 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan ketika meresmikan Gedung Gereja Kalvari Pentakosta Misi di Indonesia Jemaat Al-Gibor. Keamanan di Provinsi Papua Barat menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, dan organisasi lainnya di seluruh Papua Barat. Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan di bulan Desember tahun 2021, umat Kristen banyak melaksanakan perayaan Natal dari kerukunan keluarga, organisasi, pemerintah, dan juga gereja. Sehingga diharapkan dapat mendukung TNI Polri dalam mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru 2021. Lebih lanjut disampaikan kedamaian diciptakan dari dalam keluarga, lingkungan bertetangga, dan juga sesama masyarakat di Papua Barat. Gubernur menegaskan bahwa kedamaian ketertiban menjadi tanggung jawab kita bersama dengan menjaga toleransi, kerukunan, kebersamaan, persatuan, dan kesatuan antara suku, agama, ras, adat, dan semua golongan. Bulan Desember di mana kita umat Kristiani ibadah Natal yang akan dilaksanakan, baik yang dilakukan oleh berbagai organisasi, pemerintah, gereja, tapi juga ikatan-ikatan keluarga, tapi juga
juga keluarga, ya mari saja kita semua kita dukung ya pihak keamanan, TNI Polri, tapi juga secara pribadi kita, keluarga kita dukung supaya ya, di bulan Desember ini Papua Barat ini tetap aman, kondusif dan damai, sehingga ya umat ya bisa berdamai ya dengan keluarga, berdamai dengan tetangga, lingkungan, ya supaya ada damai, ada sukacita dalam hati, dalam hidup kita. Dengan bersama menjaga keamanan di Papua Barat, kita jamin perayaan Natal dan Tahun Baru 2021 Indonesia aman, tanah Papua aman, Papua Barat aman, dan terlebih khusus di Kabupaten Manokwari aman. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, meresmikan gedung Gereja Kalvari Pentakosta Misi di Indonesia, Jemaat El Gibor, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan menyampaikan hadirnya rumah ibadah dari denominasi agama dapat mendukung keamanan dan ketertiban di Provinsi Papua Barat. Rabu 8 Desember 2021, Gubernur Papua Barat didampingi Bupati Manokwari melakukan peresmian gedung Gereja Kalvari Pentakosta Misi di Indonesia Jemaat El Gibor yang dibangun selama 3 tahun 8 bulan. Usai melaksanakan peresmian dilanjutkan dengan ibadah singkat. Ketua BPD GKPMI Pendeta Tony Solisa dalam sambutannya mengatakan, gereja dan pemerintah adalah mitra. Tugas besar ada dalam gereja untuk membangun iman umat Tuhan, dan pemerintah mendukung apa yang menjadi tugas pemerintah. Dengan pemerintah adalah mitra, ya. Dan tugas berat itu ada di dalam tangan gereja. Kalau gereja mampu membina umat-umat Tuhan, gereja mampu untuk membawa umat Tuhan lebih dekat dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka pemerintah dengan sendirinya hanya bisa memberikan apresiasi kepada gereja. Tugas berat daripada gereja Tuhan adalah bagaimana mengubah manusia yang pola hidup yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Gereja harus bisa mengubah karakter pribadi-pribadi yang ada di kota Manokwari yang kita cintai. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dalam sambutannya mengatakan, kehadiran rumah ibadah dari seluruh denominasi agama dapat menjaga kerukunan umat beragama dan juga menciptakan keamanan dan ketertiban di Provinsi Papua Barat. Lebih lanjut disampaikan, diharapkan kehadiran rumah ibadah dapat terus mendekatkan diri kepada Tuhan dengan melaksanakan pelayanan dalam jemaat dan juga pelayanan bagi umat Tuhan lainnya. Kerukunan antara umat beragama dan kita menjaga kondisivitas daerah Papua Barat ini untuk tetap aman, kondusif dan damai. Dengan demikian, pemerintah Provinsi Papua Barat lewat program dan kebijakan yang ada, kita mengalokasikan sejumlah dana untuk mendukung berbagai kegiatan keagamaan di Provinsi Papua Barat, termasuk GKPMI. Dengan demikian, perlu saya sampaikan banyak yang sudah pemerintah bantu dan banyak juga yang belum. Tapi pemerintah Provinsi Papua Barat hadir untuk 12 kabupaten dan 1 kota di Papua Barat. Dengan demikian kita ketahui juga bahwa banyak proposal permohonan yang masuk. Dengan diresmikan gedung Gereja Kalvari Pentakosta Misi di Indonesia Jemaat El Gibor diharapkan dapat mendukung program-program pemerintah dalam melayani umat Tuhan di Kabupaten Manokwari dan juga Provinsi Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, di segmen berikut ini kita akan menyajikan rangkuman berita spesial Natal untuk Anda.
Pemirsa, mengusung tema cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, Ikatan Perempuan Doreri merayakan Natal yang berlangsung pada Rabu 9 Desember 2021. Lewat perayaan Natal ini, perempuan Doreri diminta memaknai kerendahan hati seperti Yesus Kristus. Dengan tema Ikatan Natal, perempuan Doreri menyambut sukacita Natal sebab dasar kehadiran Yesus Kristus dalam kehidupan persaudaraan yang rukun dan damai. Perayaan Natal yang berlangsung di Gedung Gereja GKI Ahmeta Kenari Tinggi berlangsung hikmat dan meriah dengan berbagai tembang pujian, paduan suara dari Ikatan Perempuan Doreri dan paduan suara Jemaat GKI Ahmeta. Selanjutnya perayaan Natal dilakukan penyalaan lilin Natal oleh pendeta, Ketua Ikatan Kerukunan Perempuan Doreri dan masing-masing keret dari Doreri. Dalam refleksi firman Tuhan, Pendeta Dedi Patipawai mengatakan hendaknya Natal seperti ini perempuan Doreri mau merendahkan diri seperti Yesus Kristus. Setiap tahun tema boleh berbeda, tetapi sebenarnya satu yang mau disampaikan oleh Kristus, yaitu harus hidup saling mengasihi. Tidak ada lagi kesombongan maupun iri hati dalam persekutuan, yang ada hanya pengampunan. Untuk itu Pendeta Dedi mengajak perempuan Doreri memaknai Natal di tahun ini. Hiduplah dalam cinta kasih, persekutuan yang rukun dan damai, karena ini merupakan pesan Natal di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Temanya satu, rendahkan diri seperti Kristus. Setiap tahun tema boleh berbeda, tetapi sebenarnya cuma satu yang bisa beda, rendahkan diri seperti Kristus, hidup dalam saling mengasihi. Itu saja. Intinya itu, karena Yesus datang ke dalam dunia, dia yang pertama dia lakukan adalah merendahkan diri, lain dikatakan yang kita. Dia datang pertama kali bukan untuk orang-orang yang hebat, raja-raja, tapi dia datang untuk para gembala-gembala, orang-orang yang terpinggirkan pada saat itu. Ya, dan dia mau menebus kita karena kasihnya yang begitu besar bagi kita. Untuk itu kita juga dituntut untuk hidup seperti Yesus, hidup dalam kerendahan hati dan hidup dalam saling mengampuni satu dengan yang lain. Dalam pesan dan kesan Natal, Ketua Ikatan Perempuan Doreri Provinsi Papua Barat Nancy Weser Rumadas berpesan kepada semua ibu yang tergabung dalam Ikatan Perempuan Doreri, lewat Natal saat ini ada damai dan sukacita yang terus terpancar dari dalam perempuan Doreri. Bukan saja momentum perayaan Natal, tetapi ini bisa terus dilakukan setiap saat. Ya, pesan-pesan Natal buat semua ibu-ibu yang tergabung dalam Ikatan Perempuan Doreri. Dengan Natal ini, sukacita Natal ini, ada damai, sukacita, persaudaraan yang terus yang kita lakukan. Bukan saja hari-hari ini, tapi seterusnya kita harapkan untuk semua ibu-ibu Doreri yang ada di Provinsi Papua Barat. Perayaan Natal pun dilanjutkan dengan pemberian bingkisan kasih bagi para lansia, duda, janda, dan Ketua PHMJ Jemaat GKI Ahmeta Kenari Tinggi. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan serta membatasi mobilitas, dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Mampioper mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.